Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya Rudi Hartono, rekan saya Kharifatul Fadilah, Eva Rosmayanti, Lia Nurjana, Rifki Aziz, Retno Novia, dan Zunita Ferdiana. Kami akan membahas tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas pemerintah. Langsung saja kita bahas definisi laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran atau dengan disingkat LRA merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan tersanding untuk suatu periode tertentu. Berikutnya ada basis akuntansi. Perencanaan LRA menggunakan basis kas. Yang pertama adalah pendapatan LRA diikuti pada saat diterima pengeluaran pada rekening kas umum negara atau kas umum daerah. Selanjutnya adalah belanja, diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum, kas negara, umum daerah. Selanjutnya ada penerimaan biaya, diakui pada saat diterima dan rekening kas umum negara atau kas umum daerah. Selanjutnya ada pengeluaran biaya, diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau kas umum daerah. Selanjutnya adalah isi laporan realisasi anggaran. Di sini ada pendapatan, ada belanja, transfer, dan supplies defisit LRA. Untuk pendapatan sendiri adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pada belanja, semua pengeluaran dari rekening kas umum negara dan daerah yang mengurangi saldo anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Selanjutnya ada transfer, penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari kepada entitas pelaporan lain termasuk dana pemerintah dan dana bagi hasil. Selanjutnya adalah surplus atau defisit LRA. Selisih lebih atau kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus atau defisit LRA. Selanjutnya adalah isi laporan realisasi anggaran. Yang termasuk dalam isi laporan realisasi anggaran adalah penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Untuk penerimaan anggaran sendiri adalah semua penerimaan rekening kas umum negara, daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi, pemerintah, hasil privasi perusahaan negara atau daerah, penerimaan kembali pinjam yang diberikan kepada pihak ketiga. Untuk pengeluaran pembiayaan, semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan. Untuk pembiayaan neto, selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Untuk sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran meliputi selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selanjutnya adalah informasi yang disajikan dalam LRA. Yang termasuk adalah entitas, pelaporan penyajian klarifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan LRA. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya adalah entitas. Pelaporan penyajian klarifikasi belanja menurut jenis belanja dalam LRA. Klarifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Zunita. Waktu saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dari rekan saya Rudi untuk poin informasi yang disajikan dalam LRA. Poin yang pertama, entitas pelaporan menyajikan klarifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan LRA. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada catatan atas laporan keuangan. Poin kedua, entitas pelaporan menyajikan klarifikasi belanja menurut jenis belanja dalam LRA.
Klarifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Poin selanjutnya, akuntansi anggaran. Yang pertama, pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada RKUN atau di pendapatan LRA. Diklarifikasikan menurut jenis pendapatan transfer. Masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misal DAU dan DBH. Poin selanjutnya atau yang kedua, akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Poin selanjutnya atau poin ketiga, dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto, biaya bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai. Maka azas bruto dapat dikecualikan. Dalam hal BLU, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, untuk poin akuntansi pendapatan LRA. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Ada beberapa poin, ada 4 poin. Untuk yang pertama, anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Poin kedua, anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran atau elemen. Yang ketiga, anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran. Untuk slide selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai akuntansi belanja, yaitu belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum, negara atau daerah, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja BLU diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur BLU. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi atau jenis belanja, organisasi, dan fungsi. Untuk selanjutnya ada akuntansi surplus atau defisit LRA. Selisih antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus atau defisit LRA. Surplus LRA adalah selisih lebih antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit LRA adalah selisih kurang atau pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Untuk selanjutnya ada akuntansi pembiayaan. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Lalu pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan, dan pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambahan dana cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan LRA dalam pendapatan asli daerah lainnya. Untuk slide selanjutnya, ada ilustrasi laporan realisasi anggaran pemerintahan kabupaten atau kota mengenai laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja.
Untuk presentasi dari kelompok kami cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.